Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya langsung berada di Discovery Kartika Plaza yang ada di Kuta. Jadi ingin melihat sejauh mana kondisi dan keadaan di tengah pandemi COVID-19 karena Discovery Kartika Plaza ini tetap buka di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah bersama dengan asisten GM Discovery Kartika Plaza, Bapak Pandu Joyo Adi Prapto. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Pak Pandu. Om Swastiastu. Penati Gatra, Ibu. Baik, Pak Pandu gimana kabarnya, sehat? Baik. Sehat ya Pak ya? Apa kabar? Ya, jadi memang di tengah pandemi seperti ini kesehatan yang paling penting ya Pak? Ya, kesehatan nomor satu sekarang. Nomor satu sekarang, ya. Aset. Aset, jadi memang itu yang harus kita jaga, sehingga penyebaran pandemi COVID ini benar-benar zero ya. Zero, tidak meluas. Pak Pandu, gimana kondisi di tengah pandemi ini? Kartika Plaza nggak sempat tutup ya? Nggak pernah tutup ya? Ya, jadi mungkin satu-satunya hotel yang ada di jalanan Kartika Plaza ini sampai Pantai Kuta, hotel yang tidak tutup sejak lockdown di bulan April. Betul. Jadi kita memang pada saat itu berpikir berkali-kali ya, apakah kita harus tutup atau tidak, tapi pemilik hotel mengatakan bahwa kamu tetap buka supaya kalau ada tamu yang datang ke Bali, kita tetap bisa melayani. Jadi menjaga eksistensi pariwisata yang ada di Bali. Jadi hal itu yang kami jalankan sehingga sampai saat ini kami masih buka. Luar biasa, artinya tetap mengambil keputusan untuk tetap buka ya. Tentu hal yang tidak mudah Pak Pandu. Betul, apalagi pada saat itu okupansi kita tuh hanya 5%, 6%, tidak sampai 10%. Di awal pandemi? Betul, di awal pandemi. Jadi April, Mei, Juni, Juli. Bahkan sampai Juli yang kita perkirakan pandemi ini selesai, ternyata tidak terjadi. Jadi memang kita harus melakukan beberapa siasat-siasat agar kita masih tetap bisa survive. Setelah itu Juli kan sudah mulai aktivitas masyarakat sudah mulai kembali. Betul. Namun memang belum bisa seperti dahulu. Itu bagaimana pergerakan dari bulan Juli itu sudah mulai ada peningkatan Pak Pandu? Sewaktu PSBB dibuka, bulan Agustus memang terjadi peningkatan. Walaupun tidak signifikan, paling tidak kita bisa bernafas lebih lah. Dengan adanya tamu-tamu domestik yang datang ke Bali. Pada saat bulan Agustus kita bisa mencapai okupansi 15%. 15%, dari yang sebelumnya 4 ya? 4, 7, 5 turun di bawah 10, bisa mencapai 2 digit. Bulan September kita bisa mencapai 25%. Jadi cukup membantu lah pergerakan domestik yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya saat ini memang terfokus kepada tamu domestik ya Pak Pandu. Kemudian tentunya untuk segmennya kan berbeda. Kalau sebelum pandemi itu segmennya kemana? Sebelum pandemi hotel ini memiliki variasi mancanegara ya. Australia terutama daerah Kuta memang jadi favorit mereka. Kemudian Asia seperti China, lalu ada Middle East, terus ada India dan beberapa South China, South Asia. Lalu kita juga punya tamu dari Eropa dan tamu-tamu domestik yang menghadiri MICE meeting di hotel ini. Artinya sekarang terfokus kepada tamu domestik. Tentunya untuk harga juga menyesuaikan ya Pak Pandu ya? Ya jelas. Salah satu penyesuaian yang kami lakukan adalah menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Di mana saat ini kita semua mengalami pandemi, ekonomi turun, jadi kita harus menyesuaikan juga kemampuan masyarakat kita agar mereka mampu datang ke Bali untuk berwisata. Nah, penurunan itu bahkan mencapai lebih dari 50%. 50%. Tidak hanya kamar saja, tapi makanan, minuman juga kita diskon ya istilahnya. Diskon ya. Jadi hal itu yang kami lakukan, ya paling tidak ada pergerakan lah di tempat ini. Ada pergerakan, karena memang untuk maintenance hotel tidak sedikit ya Pak Pandu ya? Tidak sedikit. Tapi untuk sejauh ini tetap buka operasional itu masih tertutup ya? Ya dan tidak. Ya dan tidak. Di bulan April sampai Juli itu kita masih harus menggunakan tabungan kita untuk menutupi operasional. Tapi sejak Agustus kita paling tidak nombok lah istilahnya. Tutup kosnya. Tutup kos ya. Tapi memang kita lakukan penyesuaian dengan
merotasi karyawan. Jadi beberapa karyawan kita rumahkan, tapi bulan depannya kita kerjakan. Jadi kita bergilir. Artinya tidak dirumahkan secara total ya Pak? Tidak dirumahkan secara total. Artinya dengan pengaturan jadwal. Betul. Itu pun juga kami masih membayarkan mereka full semuanya, asuransi, BPJS dan sebagainya. Jadi apabila terjadi sakit atau bagaimana dengan karyawan kami, mereka masih bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ya, artinya harus tetap adanya kepedulian ya terhadap karyawan yang saat ini tidak bisa bekerja full. Gitu. Betul. Kemudian strategi yang dilakukan Pak Pandu untuk tetap bisa survive, menggait tamu. Yang pasti ya, kita sekarang terus menyuarakan welcome to Bali. Welcome to Bali. Ya, Bali itu indah, Bali itu siap, ya. Dan hal ini harus kita lakukan terus agar kita tidak kehilangan eksistensi kita. Betul. Melalui sosial media, melalui partner-partner kita di luar negeri, kita bersurat, kita memberikan informasi tentang Bali. Dan banyak sekali feedback di mana mereka sebenarnya, apalagi yang dari Australia, udah mau kembali ke Bali, cuma memang kondisinya seperti ini. Sebenarnya tamu-tamu dari mancanegara juga sudah sangat merindukan ya Bali, cuma karena mereka belum bisa terus dan berkunjung, jadi sehingga kita hanya bisa memanfaatkan tamu domestik. Betul. Ya, kemudian untuk protokol kesehatan bagaimana Pak Pandu? Jadi mungkin banyak masyarakat yang masih takut ya, ragu untuk berkunjung ke tempat umum, untuk berlibur di hotel gitu. Kalau Discovery Kartika Plaza sendiri? Ini salah satu kunci menurut saya. Yeah. Jadi protokol kesehatan ini bukan sekedar himbauan atau wacana ya, tapi memang benar-benar harus diterapkan. Yeah. Dan kita Discovery Kartika Plaza Hotel menerapkannya dengan serius, ya. Karena ini merupakan merupakan cara kita untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat internasional, domestik maupun internasional, agar mereka percaya bahwa Bali memang siap. Jadi kita nggak cuma mengecek tamu yang datang, tapi karyawan, intern kita lakukan. Kita memberikan vitamin kepada karyawan kita yang bekerja. Kita menyarankan, kita pagi-pagi bikin olahraga di sini. Oh ya? Ya. Itu dilakukan semenjak adanya pandemi ini ya Pak? Ya, jadi setiap pagi sebelum beraktivitas, mari kita olahraga sama-sama, kita lari, kita bikin seperti itu. Kita juga kumpulkan mereka untuk melakukan korve, bersih-bersih, itu kan sehat. Nah, dengan begitu akhirnya kita bisa menjaga juga kesehatan karyawan kita. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi kita juga sudah sertifikasi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan itu yang menjadi hal yang paling penting saat ini, agar nanti pada saat airport sudah dibuka, kepercayaan tamu internasional khususnya itu tidak luntur untuk Bali. Betul, karena memang tidak hanya memberikan wacana Bali siap, tapi apa yang sudah kita lakukan terkait protokol kesehatan, kesiapan tentang itu, sehingga memang tamu yang akan berkunjung ke Bali sudah merasakan nyaman, aman gitu. Betul. Jadi itu dari nomor satu. Ya, Discovery Kartika Plaza sendiri memang dari intern ya Pak ya, sudah diarahkan untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama karena imun tubuh saat ini memang sangat penting. Betul. Dan itu sudah kita lakukan sejak bulan April, waktu pemerintah sudah menyarankan untuk lockdown, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Dan kamar-kamar kita juga sudah tersanitasi dengan baik, seperti itu. Ya, karena pergantian tamu kan kita tidak pernah tahu ya. Mereka menjadi OTG atau tidak. Nah, kemudian Pak Pandu menyongsong tahun baru nih. Apa persiapannya Pak Pandu? Ya, kami berharap sih pasar domestik kembali ke Bali untuk berlibur ya. Semoga semuanya berlibur ke Bali sehingga ada kehidupan, dan hotel kita sudah mempersiapkan berbagai acara. Tidak semewah sebelumnya, tapi kita ada acara-acara yang kita sajikan nanti di restoran The Pond. Ada band, ada kabare ya untuk hiburan. Tapi pastinya mengikuti protokol COVID. Nah, itu yang memang harus kita siapkan supaya bisa jaga jarak dan sebagainya.
Ya, itu penting ya Pak, karena memang bagaimana kita bisa menjalankan event-event Betul. untuk menyongsong tahun baru, tapi dengan protokol kesehatan Betul. yang aman gitu. Ya. Nah, kemudian Pak Pandu, di tengah pandemi seperti ini, kita semua tahu bahwa semua orang bahkan merasakan dampaknya, bahkan menyerang semua lini, Betul. sehingga semua terdampak. Bagaimana Pak Pandu bisa tetap optimis pandemi ini akan segera berakhir dan kita harus tetap bergerak? Ada istilah badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu ya. Yang Ya. pasti gini, kita jangan berhenti dan diam. Ya, Walaupun kita berjalan di tempat, paling tidak kita bergerak. bergerak ya. Nah, Hotel Discovery ini tidak mau diam begitu saja. Kita menggunakan momentum sepi ini untuk berbenah, Berbenah ya. ya. Jadi berbenah dari produk kita, seperti kita sekarang melakukan sedikit refurbishment di kamar. Ya. Terus restoran depan kita renovasi, kita juga betulin fasad depan, entrance. Aji mumpung sih. Ya, ya benar, karena memang mungkin sebelumnya tidak ada waktu ya. Ketika Betul, full tidak ada mungkin kita untuk penuh, melakukan betul, itu. Ini betul. adalah waktu yang tepat. Betul, jadi ambil positifnya. Ya, ambil positif. Ambil positifnya, nggak ada tamu, waktunya kita Ada berbenah. semuanya ya. Aduh, sorry. Ya. Dan yang kedua adalah nggak cuma berbenah dengan produk, tapi SDM. SDM juga. Ya. Jadi waktunya kita untuk melakukan training, terus mempersiapkan mereka ke depan dengan mentalitas dan positive attitude, ya. Sehingga pada saat nanti pandemi selesai, mereka siap. Seperti itu. Dan meningkatkan servis tentunya ya, Ya, kualitas. betul. Jadi bagaimana kompetitor ini kan semakin banyak ya. Betul. Jadi bagaimana ketika mendapatkan feel tersendiri ketika masuk di Discovery Kartika Plaza, gitu Pak Pandu. Betul. Ya, itu yang diterapkan dari Discovery Kartika Plaza kepada seluruh SDM-nya ya. Ya. Terutama. Nah, Pak Pandu, ini kan kita juga bergantung kepada pemerintah terkait dibukanya pariwisata gitu. Apa harapan pada pemerintah? Yang pertama memang yang kita harus tekankan bersama adalah komunikasi. Ya. Komunikasi yang jelas ya. Komunikasi dan koordinasi sehingga tidak terjadi false information yang satu itu. Karena biar bagaimanapun kita sebagai pengusaha harus mempersiapkan segala sesuatunya. Betul. Apabila siap untuk dibuka, kita akan siapkan semuanya. Yang kedua ya kita berharap pemerintah juga menghimbau instansi-instansinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Bali. Sehingga perekonomian Bali bisa terbantu paling tidak. Ya. Dan jangan cuma instansi pemerintah, tapi ada TNI Polri, lalu ada swasta, ya mengadakan kegiatan di Bali, sehingga perekonomian Bali bisa dibantu. Ya, percepat perputaran ya ekonomi ini yang memang saat ini memang semua yang merasakan dampaknya. Bali terutama yang tergantung. Bali terutama karena dia tergantung pariwisata. sekali dengan pariwisata dan pariwisata yang paling terpukul saat ini. Betul. Ya. Betul. Begitulah menurut saya. Pak Pandu mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa mungkin ya di Bali maupun luar Bali, masih banyak mungkin yang tahu mengira Discovery Kartika Plaza ini mungkin sempat tutup dan sebagainya. Artinya tetap buka, bisa disampaikan silakan. Ya, jadi kami tetap buka selama ini semata-mata hanya ingin menjaga eksistensi pariwisata di Bali. Jadi saya berharap teman-teman khususnya seluruh teman-teman yang berkecimpung di dunia pariwisata tetap semangat ya, bahwa badai ini pasti berlalu dan kita akan lebih baik lagi nanti ke depan. Terima kasih. Baik, Pak Pandu, terima kasih banyak Terima informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih. Kita bisa melewati pandemi ini, badai pasti berlalu. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Pandu, asisten GM Discovery Kartika Plaza. Saya Dewi Neri, sampai bertemu kembali di Bisnis Bali News berikutnya. Terima kasih, tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Oke ya.